Nana, kamu akhirnya pulang. Ibu-ibu sangat merindukanmu. Xiao Jun tidak menyakitimu kan? Tidak, dia sangat menyayangiku. Aku setiap hari mengajaknya keliling. Dia tidak pernah marah padaku. Kamu memang mewarisi keberuntungan dan selera baikku. Xiao Cheng, Nona sudah pulang. Cepat kemari bantu bawa barang. Ibu kangen sama aku kan? Aku juga kangen sama ibu. Ibu kelihatan sehat. Tentu saja ibu kurusan. Benarkah Nana? Lihat reaksi Xiao Jun, apa dia ingat sama aku? Bagus. Ibu, siapa dia? Kamu ngapain bengong? Ayo bantu bawa barang. Pembantu baru. Kenapa ganti lagi? Ini yang keberapa? Ini yang ke-28. Nomor 28. Kamu tahu kamar kita di mana? Tahu. Bagus, bawa barang-barang ini ke kamar. Oh ya, hati-hati jangan sampai berantakan. Oke. Xiao Jun. Ibu di luar panas, ayo masuk ke dalam. Iya, ayo masuk ibu. Kali ini kita sangat senang. Senang kamu senang. Bagus kan? Bagus sekali Xiao Jun. Ini hadiah untuk ibu. Aku juga dapat. Cantik sekali, lihat. Suka. Suka-suka. Ayah, lihat. Ini kami beli di Hainan. Penjepit dasi kristal untuk ayah. Sangat cocok dengan gaya ayah. Ini pilihan menantumu Xiao Jun. Pulang saja sudah bahagia, ngapain beli hadiah? Tentu saja ada permintaan sama ayah. Apa? Kemarin ayah bilang, setelah kami liburan, akan mempekerjakan Xiao Jun di perusahaan. Benar. Kalau begitu saat Xiao Jun ada di sini, ayah bisa bilang langsung padanya. Xiao Jun, perusahaanku besar. Mau menyelipkan satu posisi. Ayah? Sudah begitu saja. Ayah, apakah karena Xiao Jun mengalami amnesia, jadi ayah memperlakukannya seperti itu? Kenapa kamu berpikir begitu? Ayah orang seperti itu. Maka ayah harus menepati janji ayah. Segera masukkan Xiao Jun ke perusahaan An. Untuk menunjukkan bakatnya, kalau tidak ayah tidak percaya. Pandangan putri ayah, kamu pikir Xiao Jun tidak punya kemampuan untuk membantu ayah? Ayah, bagaimana mungkin? Ayah, karena Xiao Jun terluka jadi ayah berubah pikiran. Nana, jangan seperti ini. Ayah juga ingin yang terbaik untukku. Ayah? Baiklah, tidak ada cara denganmu. Begini saja. Belakangan ini perusahaan An ingin masuk ke industri hiburan. Sedang bernegosiasi dengan grup Song tentang proyek kerjasama. Xiao Jun, kamu yang akan memimpin proyek ini. Terima kasih ayah. Manajer proyek. Bukankah ini kurang menantang? Dengan kemampuan Xiao Jun dia pasti bisa. Lina, ayah sudah memberikan kesempatan ini. Aku sudah senang, jangan ganggu ayah lagi. Nana, apa masih kurang? Kalau begitu sementara ini cukup. Chenghua ini benar-benar tidak bisa lepas. Bahkan menyusup kekeluargaan sebagai pembantu. Aku nanti. Kalau dia di depan Lina. Membongkar rahasiaku. Tidak bisa kalau begini. Bisa tidak ada habisnya. Harus cari cara untuk mengusirnya. Sayang, kamu masih marah sama ayahku? Tidak. Katanya tidak. Tidak apa-apa kalau kamu tidak senang. Aku akan bicara lagi dengan ayahku. Benar-benar tidak apa-apa. Kalau ayahmu sudah bilang begitu pasti ada pertimbangannya. Kita juga jangan banyak bicara lagi. Sebaiknya kamu memang berpikir seperti itu. Beberapa hari lagi ketika ayah sedikit lebih senang,
Aku akan bicara lagi dengannya. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya ayah sekarang memberi aku proyek ini untuk menguji kemampuanku kalau aku tidak yakin. Aku juga tidak akan menerima pekerjaan ini kan? Jadi kali ini aku harus melakukan proyek ini dengan baik membuat ayah melihatku dengan pandangan baru. Apa kamu benar-benar yakin? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah aku pernah mengecewakanmu? Aku hanya bercanda tadi. Masih sembunyi. Bangun-bangun. Nak manis cium-cium sayang. Tidak boleh menciumku. Xiaojun, akhirnya kamu kembali. Tenang saja demi kamu. Aku pasti akan terus bertahan. Siapa itu? Xiaojun. Xiaojun, kamu akhirnya ingat aku kan? Xiaojun, Xiaojun. Aneh. Pergi kemana? Xiaojun. Akhirnya kamu ingat siapa aku dan semua kenangan kita dulu. Nona Cheng, kamu benar-benar gigih sampai mengejarku sampai ke rumah. Apa katamu? Nona Cheng? Jadi kamu masih belum ingat aku. Lalu apa yang kamu lakukan di kamarku? Kalau kamu sebagai wanita sudah menyerahkan dirimu, aku sebagai pria apakah seharusnya lebih inisiatif? Ayo. Apa kamu pikir aku wanita sembarangan? Aku datang ke keluargaan demi kamu tapi bukan karena alasan yang kamu pikirkan. Mohon hargai aku. Ternyata begitu. Kamu takut aku menganggapmu wanita genit ya? Karena aku adalah istrimu. Mantan istri, tapi suatu hari nanti. Aku akan membuatmu mengingat masa lalu kita dan kamu akan tahu betapa dalam maksud baikku. Apa-apaan wanita ini? Apa rencananya aku tidak tahu. Di depanku kamu berlaga seperti perempuan suci, tapi tetap menempel padaku. Apa kamu ingin mendapatkan keuntungan tertentu? Baiklah kalau begitu katakan, berapa banyak uang agar kamu mau pergi? Jangan terlalu keterlaluan. Apa suara itu? Nomor 28. Cepat buka pintu nomor 28. Nona, ada perlu apa? Kalau tidak ada apa-apa, istirahatlah lebih awal. Xiaojun, kamu pergi kemana? Aku bangun tidur dan kamu sudah tidak ada. Aku tiba-tiba merasa haus dan pergi ke dapur ambil jus jeruk. Ada apa? Tengah malam begini tidak melihatmu. Ayo tidur. Sudah tidur, ayo tidur. Mama jangan pergi. Mama.
Kalung mutiara pasti Xiao Cheng yang mencurinya. Kenapa kamu begitu yakin? Siapa lagi kalau bukan dia? Sebelum dia datang ke rumah kita, apakah ada barang kita yang hilang lagi pula? Di rumah ini hanya dia orang aslinya, bukan dia, siapa lagi? Itu bukan bukti, paling-paling hanya kecurigaan saja. Kalau begitu tolong katakan padaku. Di dalam rumah ini. Ya Kang, kali ini aku berada di pihak venue. Xiao Cheng ini aku sangat mempercayainya. Dia malah melakukan hal seperti ini. Ayo pergi ke kamarnya untuk menggeledah. Baik, tunggu sebentar. Venue, dengarkan aku. Coba cari lagi baik-baik, kalau sampai menuduh orang, kamu nanti akan sangat malu. Kenapa kamu tidak pernah percaya pada istrimu? Kali ini kamu harus membela keadilan untukku. Baik, kita cari buktinya. Siapa? Buka pintu. Segera datang. Cepat buka pintu. Datang. Nyonya, Kenapa lama sekali baru buka pintu? Apa sedang melakukan? Hal yang tidak boleh dilihat orang. tidak ada Nyonya, ada perlu apa? Mama, jangan bicara banyak dengannya, kita geledah saja. Geledah apa? Lihat, dia gugup sekali. Kalung mutiara. Pasti ada di sini. Kalung mutiara aku tidak mengambilnya. Kalau begitu kemana perginya kalungku? Kalau kamu memang tidak bersalah, tentu tidak keberatan kalau kita geledah kamar ini. Sebenarnya tidak perlu bertanya, rumah ini milikku. Aku bisa mencari sesuka hatiku. Nyonya, Tunggu, ibu. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan ini tidak terlalu merendahkan orang. Merendahkan siapa? Rumah ini milik kita sendiri. Aku bisa membalik-balik barang sesuka hatiku. Bukan, ibu. Nyonya muda ini tidak baik. Apa yang tidak baik? Jangan cari lagi, aku yang mengambilnya. Aku tahu pasti kamu yang melakukan ini. Orang sepertimu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata. Itu adalah kata hina. Keluar. Keluar, kamu keluar. Di mana kalung mutiara itu? Di mana? Kamu harus menyerahkannya. Cepat serahkan, jangan mencoba mengelak. Mohon percayalah, kalung itu benar-benar tidak ada padaku. Kamu bilang kalung itu kamu yang mencurinya, tapi tidak ada padamu. Kamu sedang mempermainkan kami. Kami bukan orang biasa, kami sangat kaya. Tidak bisa diterima. Aku yang mengambilnya itu benar, tapi sekarang aku benar-benar tidak bisa mengembalikannya kepada Apa Anda. maksudnya tidak bisa? Apa yang kamu bicarakan ini? Ibu, ada apa ini? Kamu lihat betapa tidak tahu malunya orang ini. Dia mengaku mencuri kalung ini, tapi tidak mau mengembalikannya. Bukan aku tidak mau mengembalikannya. Hanya saja aku baru bisa mengembalikannya besok. Mohon percayalah padaku. Aku sudah cukup mempercayaimu. Kamu tahu aku ini orang yang baik hati, jadi kamu berpura-pura kasihan. Bilang ayahmu sakit, cari uang untuk biaya pengobatan. Aku baru mengizinkanmu bekerja di rumahku. Aku sudah sangat baik padamu, sangat mempercayaimu. Memberimu makan dan tempat tinggal yang baik. Tapi kamu malah mencuri di sini. Kamu jelas-jelas seorang penipu. Kamu itu miskin dan tidak punya cita-cita. Kamu ini pencuri. Ibu, kamu istirahat dulu di sini biar aku yang urus. Kamu duduk saja, aku sangat marah. Tanggal 28 jika kamu mencuri kalung mutiara kakak iparku, tolong serahkan. Karena melihat penampilanmu yang kumuh ini, meskipun kamu memakainya keluar, orang lain akan mengira itu palsu. Sudahlah, Tapi kalung itu benar-benar tidak ada padaku. Lalu di mana? aku tahu dia pasti sudah menjualnya. Tidak, aku tidak melakukannya. Orang tua jangan bicara lagi dengannya. Orang seperti ini pasti waktu kecil ada yang ngurus tapi nggak ada yang ngajarin. Laporkan saja ke polisi. Kakak ipar, aku setuju dengan perkataanmu. Nyonya muda, aku mohon padamu. Kasih aku waktu 1 hari lagi, besok aku akan kembalikan kalungnya kepadamu. Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Lepaskan aku, jangan pegang aku, jangan pura-pura kasihan. Aku. Apa salahnya kasih dia 1 hari lagi? Kalian begitu agresif, seruya.
Ya Kang, kamu di rumah sendiri. Malah bantu orang luar. Sudah-sudah jangan berantem. Masalah kecil aja lapor polisi kalau sampai tersebar. Bagaimana orang akan melihat keluargaan? Begini saja segera pecat dia. Surat dia segera pergi dari keluargaan. Benar Dawei, kamu benar. Segera usir dia keluar. Dia sekarang cuma mencuri barang kecil. Nanti suatu hari mencuri mutiara besarku ini. Kerugianku akan besar. Ini dulu dipakai oleh Yang Guifei. Sangat berharga. Sudah-sudah pergi. Pergi. Kali ini aku pergi dari keluargaan. Mungkin gak akan bisa kembali lagi. Xiao Jun, apakah kamu akan melupakanku begitu saja? Zhenghua. Aku diusir dari keluargaan. Sudah-sudah jangan nangis. Kenapa akhir-akhir ini kamu gampang banget nangis? Masuk dulu ya. Ayo. Kejadiannya seperti itu. Zhenghua. Wanita muda yang polos itu lucu. Tapi kalau sudah tua masih begitu itu bodoh. Kalau aku jadi kamu, aku akan ceritakan soal kalung mutiara itu. Aku nggak akan seperti kamu. Dituduh begitu saja oleh mereka. Tapi menurut sifat keluargaan, walaupun aku jujur, siapa yang akan percaya padaku? Jadi pembantu keluargaan bukanlah hal yang mudah. Baby, tolong aku sekali lagi. Kita sudah bersaudara bertahun-tahun, kamu bilang saja. Apa yang terjadi di rumah An tolong rahasiakan ya. Jangan bilang ke ibu dan Xiaoyong. Oke kalau begitu. Tinggal saja di salon saya ini. Baby, kamu baik banget sama aku. Apa sih, anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan merasa canggung ya. Zhenghua. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku gak punya rencana, aku cuma berharap bisa menemukan Xiao Jun yang dulu. Zhenghua, ada sesuatu yang selama ini gak berani aku bilang ke kamu. Apa itu? Bilang saja. Sejak kenal Xiao Jun, aku selalu merasa dia itu pria yang munafik. Bicara dan bertindak gak tulus sama sekali. Di depan sok baik, tapi di belakang egois dan serakah. Jelas-jelas dia itu pria yang gak setia. Zhenghua, lepaskan saja, jangan lagi terpaku pada Chen Ximei ini. Ada rasa sayang? Punya uang hebat ya, orang macam apa sih? Ini taman belakang rumah kita. Harus rajin membersihkan rumputnya. Dan juga segera bersihkan bunga liar yang tumbuh. Karena anak saya alergi serbuk sari. Biaya sayur dan biaya tambahan 2 hari Rp100 lebih dikembalikan, kurang tidak ditambah. Sekarang harga barang naik begitu cepat. Sekarang orang mana ada yang gak cari murah? Kemana ada murah ke situ mereka pergi, masih perlu aku ajari. Nyonya An, meskipun aku sangat butuh pekerjaan. Tapi cara kamu yang ingin kuda lari. Tapi gak mau kasih makan aku gak bisa terima. Maaf, aku pergi dulu, sampai jumpa. Berhenti pekerja yang di PHK. Kamu masih berani pilih-pilih, bagaimana sih? Ibu jangan marah, gak worth it. Panggil yang berikutnya, udah gak ada semua pergi, semua pergi. Udah gak ada semua pergi.
Sekarang orang-orang gimana sih? Dapat uang saja sudah bagus. Jadi pembantu masih banyak komplain. Pilih-pilih sekarang orang-orang gimana sih? Mereka juga gak banyak baca buku, kamu jangan terlalu menghitung. Hari ini setelah semua ini aku jadi kangen Xiao Cheng. Dia kerja cekatan dan gak banyak komplain. Tapi tangannya agak gak bersih. Ibu kamu gak boleh lemah hati. Hari ini dia mencuri kalung mutiara, besok mungkin bisa mencuri. Pria di keluarga kami mencuri pria. Apakah dia mencuri suami saya? Kamu harus memberitahu saya apa yang kamu lihat, bukan-bukan. Saya akan buka pintu dulu, mungkin pengasuh yang terlambat. Seharusnya bukan dawai-dawai, tidak mungkin. Seberani itu. MA perhiasan ini apakah Anda yang memesannya? Tidak minggu lalu. Saya memesan 2 cincin keling, semuanya sudah datang. Nyonya An, kalung mutiara Anda sudah diperbaiki. Emma ini. Kenapa ada di tempat kalian begini beberapa hari lalu? Anak perempuan Anda Anki membawa pengasuh ke tempat kami untuk memperbaikinya. Dia bilang Anki tidak sengaja menariknya sampai putus. Kamu bilang Anki, kami tidak mungkin. Benar, pengasuhnya sepertinya namanya Xiao Cheng, yaitu namanya. Nyonya An, silakan periksa jika tidak ada masalah. Silakan tanda tangan di dokumen ini, tanda tangan. Terima kasih. Tidak heran hari itu Xiao Cheng minta kami memberinya waktu 1 hari, ternyata karena ini. Lihat, kamu sudah salah menuduh orang lagi. MA tidak mungkin. Pasti Anki kami dimanfaatkan oleh Xiao Cheng itu. Bagaimana tidak mungkin? Anki sudah tidak kecil lagi. Tidak bisa lagi membiarkannya bertingkah sebagai orang tua. Jika tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendidik, mengajarinya, membedakan benar dan salah, bagaimana dia bisa berdiri di masyarakat saat sudah besar? Ya Kang, kenapa kamu selalu mengkritik Anki kami? Apa kamu di dalam hati masih memikirkan Xiao Cheng itu? Berharap dia tinggal di rumah kamu melihatnya senang. Saya bicara tentang pentingnya pendidikan, kamu ngomong apa? Seorang pria yang sepanjang hari bersembunyi di studio lukis. Bahkan istri saja tidak peduli, apa haknya bicara tentang pendidikan anak. Venue, bicaramu hormat sedikit. Bisakah kalian menghormati saya sedikit? Diam ya. MA, masalah ini sudah jelas kebenarannya. Kita kembalikan saja Xiao Cheng. Tidak mungkin. Kenapa? Kita harus memintanya kembali. Itu berarti mengakui kita salah. Pengasuh sudah banyak saya lihat, begitu kita menunduk padanya, dia akan naik ke kepala kita. MA, Xiao Cheng bukan orang seperti itu. Ya Kang, kamu terlalu lembut. Ada pepatah, kenal orang tapi tidak kenal hatinya. Sudah kuputuskan. Jangan bicara lagi. Apakah ini bisa berjalan? Chunghua, aku sudah bilang berulang kali. Tidak ada wanita yang jelek. Hanya yang enggan pakai masker, enggan investasi baju cantik, dan malas dengan gaya rambut yang tidak cocok. Benar? Mari, bagaimana gaya rambut ini? Cantik-cantik. Ini terlalu kekanak-kanakan. Tidak juga wanita yang potong poni. Masa muda langsung kembali, setiap hari seperti 20 tahun. Benarkah? Kapan aku pernah bohong padamu? Percayakan padaku. Hua Jie, tenang saja, semua yang dirancang Bei Jie. Tidak ada yang menyesal. Baiklah, aku serahkan pada kalian. Jangan tangkap dan berikan padaku. Kembalikan padaku. Sekolahku. Anki, Kembalikan padaku. Siapa Anki? cucu keluargaan. Jangan pergi, kamu bukan lagi pengasuh di keluargaan. Kenapa ikut campur? Ia rambutmu belum selesai. Ini etika dasar sebagai manusia. Jika Anki terjadi sesuatu, aku akan merasa bersalah. Chunghua, Hua Jie. Chunghua ini benar-benar merepotkan. Mei, tolong jaga toko, aku akan periksa dia. Hati-hati. Kembalikan tas sekolahku. Ini. Kembalikan, jangan dilempar. Hentikan, kalian banyak anak laki-laki. Mengganggu seorang gadis kecil, apa gunanya? Ayo pergi. Tas sekolahku.
Xiao Cheng, tolong ambilkan ada gantungan kecil dari ayah. Jangan sampai hilang. Tolong Xiao Cheng. Sudah. Chunghua, kamu gila, kamu tidak bisa berenang. Kenapa ikut campur? Tidak apa-apa, airnya tidak terlalu dalam. Tapi airnya bau. Aku cuma mencium saja sudah mau muntah. Aku menemukannya. Bagus kalau sudah ketemu, cepat pulang ya. Tolong, tolong. Tolong. Tolong, ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam, tolong, tolong. Anki, kenapa kamu panik sekali? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tas sekolahmu mana? Ketinggalan di sekolah. Ayah mau tanya sesuatu, kamu harus jujur ya. Hari ini, toko perhiasan sudah mengembalikan kalung mutiara. Pegawai toko bilang kamu yang bawa Tante Xiao Cheng. Untuk diperbaiki, benar tidak? Aku tidak tahu. Ayah pernah bilang jujur itu kebajikan. Asal kamu jujur sama ayah, ayah tidak akan menghukummu. Tante Xiao Cheng tidak sengaja merusak kalung mutiaranya. Jadi aku bawa dia ke toko perhiasan. Kamu masih berbohong. Jangan nangis kalau kamu tidak jujur. Ayah marah ya. Keluarkan tanganmu. Kamu mau dipukul ya? Aku yang merusak kalung mutiaranya. Tidak, dengar lebih keras. Lebih keras kamu. Aku takut dimarahi mama. Jadi aku bawa Tante Xiao Cheng ke toko perhiasan. Dan bilang jangan sampai bilang ke siapa-siapa. Kamu takut dimarahi mama. Jadi kamu tidak bilang yang sebenarnya. Benar kan? Ayah jangan bilang ke mama ya. Ayah tidak akan bilang ke mama. Ayah mau kamu yang bilang ayo. Kenapa, ada apa, Anki? Nenek, Kenapa ada APN? ayah memukulku. Dia memukulmu, aku tanya kamu. Dari kecil sampai besar, apa pernah ayah pukul kamu dan Lina? Siapa bilang mendidik anak harus pakai pukulan? Mama, dengar dulu. Barusan Anki mengaku kalung mutiara itu. Sudah, aku bilang jangan dibahas lagi. Lagi pula Anki masih anak-anak. Dia sudah tahu dia salah, itu sudah cukup. Memukul dan memarahinya? Iya, mama benar. Mana ada ayah yang memukul anaknya sendiri demi orang luar? Sudah, jangan nangis lagi ya. Masalah Anki, kamu sebaiknya jangan ikut campur lagi. Kembali ke studio lukismu dan melukislah. Kamu terlalu memanjakan anak itu, tidak baik untuknya. Justru akan merugikannya. Anak kecil tidak mengerti, itu hal yang wajar. Sudah, Anki, jangan nangis lagi ya, jangan nangis lagi, pergi cuci muka. Ayo pergi. Hua Jie, kamu baik-baik saja kan? Chunghua, ini jahe yang baru direbus, minum selagi hangat untuk menghangatkan badan. Terima kasih. Kamu tahu sendiri kamu tidak bisa berenang. Tapi masih saja melompat ke kolam itu untuk mengambil tas orang. Dari mana datangnya keberanian bodoh itu? Aku benar-benar kagum padamu. Ngomong-ngomong, baby, kamu lihat tas itu. Ada gantungannya kan? Ada, kenapa? Itu pemberian ayah Anki, katanya itu lebih berharga dari apapun. Benar-benar penting. Apa yang lebih penting dari nyawamu? Kamu begitu nekat mengambil tas orang. Tapi dia langsung lari begitu saja, bahkan tidak bilang terima kasih. Dia masih kecil, perlu ada orang di sampingnya yang sabar membimbingnya. Tapi sepertiku gadis itu terlalu dimanjakan di rumah ya, lihat. Bahkan Mei Mei bilang begitu. Chunghua, jangan-jangan kamu masih ingin mengembalikan tas itu ke kekeluargaan. Aku harus mengembalikan tas itu, ini mungkin kesempatan terakhirku. Untuk mendekati Xiao Jun, aku harus memanfaatkannya. Chunghua, pria itu tulang keras.
Semakin kamu aktif, semakin dia menjauh. Tapi jika aku tidak berusaha, aku mungkin tidak akan punya apa-apa lagi. Begini saja, aku yang akan mengantarkan tas itu. Aku punya cara untuk membuat mereka memintamu kembali. Ayah Seo Song ini. Sebenarnya siapa sih? Aku juga belum pernah bertemu, hanya beberapa kali telepon. Tapi aku dengar. Mungkin dia calon penerus grup Song. Maaf membuat kalian menunggu lama. Halo. Song Yao, Lina, kok bisa kamu? kita memang punya jodoh ya. Pak, kamu tidak akan mengira aku stalker gila lagi kan? Kalian sudah kenal sebelumnya ya? Ayah, bagaimana dengan Song Yao? Dia temanku waktu kuliah di Australia. Song Yao ini ayahku. Ini paman, salam kenal paman. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Song Seo masih muda tapi sudah sangat hebat, aku yakin. Di masa depan kamu pasti akan sukses besar. Paman, Anda terlalu memuji. Song Yao, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kamu orang dari grup Song? Sebenarnya ini tidak ada dalam rencana hidupku. Kalau aku tahu masa depanku seindah ini, aku pasti sudah menikahimu dan membuatmu hidup bahagia dan indah. Manis sekali, pandai bicara. Sepertinya suamiku harus belajar dari kamu. Tidak perlu, kalau dia bisa menikahimu. Pasti dia punya banyak kelebihan. Maaf, aku Xiao Jun, penanggung jawab proyek ini. Sebelumnya aku tidak sopan, tidak mengenal orang penting. Mohon maaf. Kenapa Xiao Jun kamu pernah berselisih dengan Seo Song? Hal kecil saja tidak kenal maka tidak sayang. Kedepannya kita kerja sama dengan baik ya Tuan Xiao. Benar-benar Seo Song. Karena kamu sudah kenal baik dengan Nana, aku yakin kerja sama kita akan sangat menyenangkan tentu saja. Sudah lama dengar paman terkenal dengan kejujurannya. Jadi aku juga sangat menantikan kerja sama dengan grup An. Semoga kita bisa menciptakan pusat hiburan baru. Baik-baik. Dengan kamu dan Xiao Jun, proyek ini pasti akan berhasil. Bos Song boleh tanya. Proyek ini Anda yang memutuskan. Tentu proyek ini saya yang memutuskan. Nanti saya minta sekretaris untuk mengirimkan peraturan. Dan kebutuhan perusahaan kami, aku yakin kita akan kerja sama dengan baik. Tentu aku juga yakin kerja sama kita akan sangat menyenangkan. Baiklah kalau begitu. Seo Song tidak usah antar paman, maaf. Pertemuan pertama seharusnya saya yang mentraktir makan, tapi saya sebentar lagi. Ada beberapa rapat, tidak apa-apa. Karena kita akan kerja sama, masih banyak kesempatan. Lain kali saya yang mentraktir. Tuan Xiao, semoga bisa segera melihat proposal kerjasamamu. Baik. Song Yao, kamu yang bilang ya, janji ya? Apa yang aku janjikan padamu kapan pernah tidak kutepati? Mobil datang, baik, semuanya aku serahkan padamu. Tenang, Pak, silakan naik. Song Yao Senpai, jumpa. Sampai jumpa. Tidak menyangka Song Yao masih begitu sopan. Benar ayah, dengan adanya Song Yao, aku yakin rencana kerjasama kita ini pasti akan berjalan lancar. Ngomong-ngomong Nana, kenapa dulu kamu tidak pernah bilang padaku tentang Song Yao ini? Dia adalah temanku saat kuliah di Australia dulu. Dia juga tidak pernah bilang padaku tentang latar belakang keluarganya. Aku kira dia orang miskin. Dulu aku malas berurusan dengannya. Ternyata Song Yao ini sangat rendah hati. Bicaranya juga sangat bijaksana, jangan-jangan dia benar-benar generasi kedua atau penerus perusahaan Song. Dia marga Song dan juga CEO grup Song. Sepertinya tidak salah. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Sekarang yang penting, jika kerjasama ini berhasil, kita bisa memperluas peta bisnis. Perusahaan An lalu masuk ke pasar Eropa dan Amerika. Xiao Jun, kerjakan dengan baik. Jangan mempermalukan keluarga An. Tenang ayah, aku tahu. Permisi, apakah ini rumah keluargaan? Anda mencari siapa?
Aku mencari Anki, ada apa dengan Anki? Ini tasnya, aku mau mengembalikannya. Aku ibunya, berikan saja padaku, tidak bisa. Aku harus menyerahkannya langsung padanya. Kenapa takut mengambil tasmu? Kamu ini siapa sih? Tas Anki kenapa ada di tanganmu? Kenapa tas ini ada di tanganku? Anki, kamu mau bilang sendiri atau aku yang bilang? Kalau kamu diam, aku yang bilang. Tas ini adalah temanku Chunghua, yang mempertaruhkan nyawa untuk mengambilnya dari kolom untuk Anki. Chunghua yang mana? Yang kamu maksud Xiao Cheng, ya benar. Biar aku jelaskan. Chunghua melihat beberapa anak laki-laki sedang mengganggu Anki. Langsung mencegah, tapi tidak disangka. Mereka malah melempar tas Anki ke kolam. Chunghua bodoh itu, dia tidak bisa berenang. Tapi tanpa ragu langsung melompat ke kolam untuk mengambil tas sekolahnya. Nona, apakah yang kamu katakan benar? Ya, tas sekolah sudah diambil kembali. Tapi Chunghua tidak seberuntung itu. Maksudmu dia tidak mati. Untung Tuhan masih sayang memberinya kesempatan hidup. Namun dia sekarang di rumah sakit dan masih belum sadarkan diri. Anak itu malah enak melihat Chunghua dalam bahaya. Langsung lari begitu saja, memang mirip. Gaya keluarga kalian, keluargaan. Tega dan tidak tahu balas budi. Apa yang bisa dilakukan anak kecil? Apa dia bisa menyelamatkannya? Jelas-jelas akan ketakutan dan lari. Lagi pula dia tidak mati. Kenapa kamu ribut-ribut di sini? Menunggu dia mati dulu baru kamu ribut lagi? Apa maksudmu dengan perkataan ini? Bahasa Tiongkok dong? Kamu pegang hatimu sendiri dan katakan, dia sudah meninggalkan rumah kalian namun tetap tanpa ragu. Melindungi anak ini sebelumnya bagaimana? Kalian memperlakukannya? Menyiksa dan menyalahkannya. Akhirnya kalian juga mengusirnya. Aku benar-benar merasa tidak adil bagi Chunghua. Ayah Anki bertanya padamu. Apakah apa yang dikatakan bibi itu benar? Jika benar, kamu harus pergi ke rumah sakit dan minta maaf pada bibi Xiao Cheng. Kemari, apa kamu gila? Xiao Cheng itu orang dewasa, seperti dia mengambil tas ini saja. Hampir tenggelam kalau Anki yang ambil. Bukankah dia sudah mati? Anki, kamu sama sekali tidak salah. Bu, kamu. Kenapa? Aku rasa perkataan ibu masuk akal. Xiao Cheng sendiri tidak bisa berenang, apa gunanya sok kuat? Sekarang terjadi insiden, kenapa menyalahkan anak kita? Tentu saja ini bukan salah Anki. Ya Tuhan, jadi begini cara kalian mendidik anak-anak. Jika anak melakukan kesalahan, kalian tidak hanya tidak menghukum, malah menyalahkan orang lain. Kalau anak ini besar nanti pasti akan jadi orang yang sangat buruk. Bagaimanapun dia nanti setelah dewasa itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu orang buruk pura-pura apa? Sok Suci? Tujuanmu datang kemari adalah uang kan? Punya uang lalu hebat ya? Ya jangan merendahkan orang lain. Di dunia ini banyak orang yang lebih memilih harga diri daripada uang. Chunghua difitnah mencuri kalung oleh kalian namun tetap mempertaruhkan nyawa untuk mengambilkan tas kalian demi moral dan harga diri. Aku juga datang untuk membela dia, aku datang untuk memberitahu kalian. Perbuatan baik anak kalian, jangan pikir punya uang sedikit bisa seenaknya mengintimidasi orang. Tas sekolah si gadis bau ini kembalikan padamu. Orang ini benar-benar tidak sopan. Aku beritahu kamu. Dengan nenek dan ibumu yang mendukungmu, kedepannya kamu bisa jadi preman jalanan saja. Apapun itu bukan urusanmu. Tunggu sebentar. Ada apa? Bisakah kamu memberitahu di rumah sakit mana Xiao Cheng dirawat? Bagaimana kondisi lukanya? Kenapa kamu menanyakan itu? Jangan salah paham, jangan salah paham. Aku ingin menjenguknya. Kalau tidak memungkinkan, tolong sampaikan padanya. Setelah lukanya sembuh, aku ingin memintanya kembali untuk menjadi pengasuh di rumah kami lagi. Ya Kang, tidak bisa, apa kita sudah kembali. Rumah sedang mencari pengasuh lagi. Ternyata masih ada satu orang di keluargaan yang masih punya hati nurani. Tapi untuk memintanya kembali menjadi pengasuh, pertama-tama dia harus bangun dari koma dulu. Ngomong-ngomong, kalau minta si ganteng ini untuk meminta maaf pada Chunghua, mungkin Chunghua akan bangun. Hei, kamu ngomong apa sih? Kenapa harus dia yang minta maaf? Ini bagaimana sih, aku bahkan tidak kenal kamu. Kenapa aku yang harus minta maaf pada Xiao Cheng? Hei, kamu jangan ngomong lagi ya. Kita ini orang kaya luar biasa, tidak boleh dihina orang lain.
Tapi kita boleh menghina orang lain dengan pikir aku tidak tahu. Kalau kamu dan Xiao Cheng ini bekerja sama memainkan sandiwara ini untuk kami. Tujuan kalian kan cuma untuk dapat uang. Dapat uang masih mau balik jadi pengasuh. Mau balik jadi penggaja polisi saja. Maka mintalah pada kami, aku bisa mengizinkannya kembali menjadi pengasuh si nenek tua brengsek ini. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Aku ini orang kaya luar biasa. Yang memang tidak masuk akal. Mau bagaimana Xiao Jun? Lempar wanita ini keluar. Baik, Usir dia cepat-cepat. pergilah kamu. Lepaskan aku. Ini sebenarnya ada apa sih? Ayah aku orang gila keluar dari rumah sakit jiwa. Chunghua, maafkan aku. Aku pergi ke keluargaan sebenarnya ingin membela keadilan untukmu. Ingin meminta mereka mengundangmu kembali sebagai pengasuh. Juga ingin meminta Xiao Jun meminta maaf padamu. Tapi tak disangka keluargaan satu persatu tidak masuk akal. Akhirnya aku pun diusir keluar. Bebe sungguh terima kasih telah melakukan banyak hal untukku. Tapi tak apalagi pula aku juga tidak pernah berpikir untuk kembali bekerja di keluargaan. Lalu bagaimana dengan urusanmu dan Xiao Jun? Aku melihatnya di keluargaan hari ini. Tapi menurutku cara dia memandangku tidak seperti tidak mengenalku. Kurasa dia hanya berpura-pura lupa. Tenang saja, aku akan menanyakannya padanya. Meski tidak bisa kembali ke keluargaan, aku akan mencari cara lain. Chunghua, kau orang yang baik. Dan sangat baik hati, tapi nasibmu sungguh tidak adil. Anki katakan yang sebenarnya pada kakek. Apa yang dikatakan tante tadi benar. Anki berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Meski kau tidak mengakuinya, pasti akan terungkap juga. Seperti kasus kalung mutiara itu. Kau tidak boleh berbohong lagi. Lihatlah. Sekarang semuanya sudah jelas. Kita sungguh telah menuduh orang yang tidak bersalah. Yang lebih berharga adalah masih bisa membantu Anki secara logis dan moral. Kita harus berterima kasih padanya. Venue besok belilah buah-buahan. Ajak Anki. Dan minta maaf pada Xiao Cheng. Juga katakan pada ayahnya untuk beristirahat dengan baik. Setelah kesehatannya membaik dia bisa kembali bekerja di keluargaan. Aku juga akan menaikkan gajinya. Ayah? Untuk seorang pengasuh tidak perlu melakukan ini lagi pula. Mencari pengasuh di keluarga kita tidak sulit. Haruskah Xiao Cheng kembali? Xiao Jun benar. Kita siapa? Kita tuan dia pelayan. Apakah pantas kita meminta maaf padanya? Dan lagi katanya dia masuk rumah sakit karena Anki. Siapa tahu benar? Atau tidak? Mudah memanggil dewa tapi sulit mengusirnya jika dia sampai naik ke atas kepala kita, nanti susah mengusirnya. Kamu ini. Bego. Tak heran sudah banyak pembantu tapi tak ada yang cocok. Seperti Xiao Cheng yang begitu baik mana bisa kau temukan lagi. Aku khawatir. Meski kalian minta maaf dia mungkin tetap tidak mau kembali. Aku heran. Biasanya kau hanya mengurus urusan luar. Semua hal di rumah besar kecilnya kita para wanita yang mengurus. Kenapa tiba-tiba kau ikut campur urusan pembantu? Apakah kau terpesona padanya? Memiliki perasaan padanya dan ingin dia kembali? Bukankah ini omong kosong? Ini memang kesalahan kita jika salah harus meminta maaf. Dan Xiao Cheng. Kalian orang tua ini, bukannya memberi contoh baik pada Anki, malah memanjakannya. Tak heran dia masih kecil tapi sudah belajar berbohong. Apa masalahmu? Apa kau sengaja ingin bertengkar denganku? Apa aku yang ingin bertengkar denganmu? Orang tua benar. Memang kami yang salah paham pada Xiao Cheng. Kenapa kita tidak bisa mengakui kesalahan dengan lapang dada? Biar Venue membawa Anki untuk meminta maaf. Pria keluarga kita kenapa begini? Semua membela Yakang itu. Tidakkah kau lihat? Aku hanya melindungi putrimu. Kakak, apakah kau merasa rumah belum cukup ribut? Ibu sedang marah. Jadi diam saja, jangan tambah masalah. Betul ayah, semua diam sebentar.
Jangan sampai karena pembantu satu ini keluarga jadi tidak bahagia. Diam kau. Ya Kang benar. Diam kau juga. Kalau dia benar bukankah berarti aku salah? Tentu saja kamu yang salah. Apa aku salah? Kakek nenek, hentikan pertengkaran ini nenek. Kakek nenek, aku tahu aku salah. Aku bersedia meminta maaf pada Xiao Cheng. Anki, Lihat bahkan anak kecil. Tahu dia salah dan ingin memperbaikinya, kalian sebagai orang tua. Tidak malu. Anki, ayo kakek peluk. Kakek sudah tidak bisa menggendongmu lagi. Anak yang baik. Bisa berani dan jujur mengakui kesalahan. Kakek akan memberimu hadiah. Sekarang Anki sudah setuju. Untuk meminta maaf kepada Xiao Cheng. Kalian para orang tua. Coba pikirkan baik-baik. Ayo ikut kakek beli boneka Barbie dulu. Lalu kita makan masakan Perancis. Xiao Cheng itu memang hebat. Baru beberapa hari di rumah kita. Ayah dan kakak sudah membelanya. Aku juga merasa ada yang aneh, mana ada pengasuh. Sudah diusir oleh majikan masih kembali menyelamatkan anak majikan. Dia pasti punya maksud tertentu menurutku pengasuh seperti ini. Seharusnya tidak boleh lagi masuk rumah kita kalau tidak. Akan ada banyak masalah. Aku dengar maksud perkataanmu. Sepertinya kamu juga tidak suka dengan Xiao Cheng. Katakan padaku. Kenapa kamu begitu membencinya? Aku tadi kan dengar dari ibu. Aku hanya merasa dia orang yang sangat licik. Ibu juga benar-benar cuma seorang pengasuh. Kalau ayah mau pakai ya biarkan saja benar-benar. Ngapain ribut sampai seperti ini? Jangan remehkan seorang pengasuh. Yang kecil bisa dilihat yang besar. Merawat seluruh keluarga kita. Kalau pengasuh ini tidak diseleksi dengan baik, mungkin akan membawa masalah di kemudian hari. Kamu terlalu berlebihan. Maksudku. Contohnya proyek kerja sama kita dengan grup Song ini. Menurutku kita harus mulai dari hal kecil. Oh ya, kamu sepertinya sangat bersemangat dengan kerjasama dengan grup Song ini ya. Aku tahu. Pasti tidak ingin kalah dari sainganmu. Tapi tidak menyangka. Song Yao ini ternyata sangat berbakat. Sepertinya kedepannya harus lebih sopan padanya. Sayang saingan. Kamu sudah milikku, dia bisa apa? Belum tentu juga. Sudah menikah masih bisa cerai. Berani kamu. Aku kasih tahu ya, kamu seumur hidup milikku. Jangan harap bisa cerai denganku. Anki. Ayah bangga padamu. Kamu benar-benar berani. Bersedia menerima kesalahanmu. Kamu melakukan ini. Benarkah? Tentu saja benar. Seseorang yang tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan, bagaimana bisa menghadapi dirinya sendiri? Jika tidak bisa menghadapi diri sendiri, bagaimana bisa dengan hati nurani yang bersih? Berdiri di bawah sinar matahari. Benar kan Anki? Anki hanya teringat Xiao Cheng yang hampir tenggelam di kolam. Untuk membantu saya mengambil tas. Saya merasa dia sangat kasihan. Itu benar Anki, saya adalah anak yang baik dan penuh kasih. Perasaan kasihan adalah manifestasi dari kebaikan manusia. Kamu mengerti kan Anki? Dia masih kecil, kenapa bicara begitu banyak? Apakah dia mengerti? Kalau begitu ibu seharusnya mengerti. Ayo pergi. Kalian mau kemana? Saya akan membawa Anki untuk meminta Xiao Cheng kembali. Tidak boleh pergi. Kenapa takut malu? Itu pemikiranmu, saya tidak berpikir begitu Anki. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bilang udara di luar tidak baik. Banyak alergen, saya khawatir dengan kesehatanmu. Kesehatan saya, bagaimana kesehatan memang penting. Tapi di depan anak, menjadi panutan yang baik lebih penting. Kalau bukan karena saya menikahi istri yang membalikan fakta dan tidak mengerti membuat saya malu. Saya tidak perlu pergi ke sana.
Karena kamu bersikeras tidak mau minta maaf, saya tidak memaksa. Saya sendiri yang akan minta maaf, mengembalikan keadilan untuk Xiao Cheng. Ayo pergi. Ibu katakan sesuatu. Kamu juga tidak keberatan biarkan saja dia pergi. Baik, kamu tidak perlu pergi, saya yang pergi. Kamu merasa tidak adil. Tentu tidak akan minta maaf dengan tulus, tidak rela. Hanya akan memperburuk keadaan. Sudahlah, saya yang pergi, ayo kita pergi. Tidak akan. Saya pasti akan minta maaf dengan tulus. Mengembalikan Siang Mu untukmu. Anki, ayo pergi. Selamat datang. Pagi-pagi udah ketemu setan. Kalian berdua ini ada apa sih? Kenapa ganggu orang sampai ke rumah? Aku kasih tahu ini daerahku. Gak boleh kalian seenaknya. Kami datang cari Xiao Cheng, mau dia balik kerja di keluargaan. Cari Xiao Cheng balik kerja kenapa? Masa masih kurang ngerusak dia? Xiao Cheng kami gak akan balik kerja di keluarga kalian, tolong panggil dia keluar. Boleh gak? Maaf, gak boleh ketemu. Baby ini ngapain sih? Kamu masuk, di sini ada aku. Jangan gitu Nyonya Muda, silakan masuk. Xiao Cheng. Sebelumnya kami salah paham, hari ini sengaja datang. Mau minta kamu balik ke keluargaan, lanjut jadi pengasuh. Nyonya Muda jangan terlalu sopan. Karena salah paham udah hilang, sebenarnya kamu telepon aja. Aku bisa balik. Chunghua, kamu terlalu cepat setuju. Baby jangan ikut campur ya. Aku memang gitu. Chunghua, kami juga punya orang tua. Kalian mau dia datang ya datang, mau dia pergi ya pergi. Nganggap dia apa, bagaimanapun juga ini salah keluargaan. Sampai minta maaf aja gak ada niat baik sama sekali. Baby jangan bilang gitu. Aku mau bilang kalau gak, jangan anggap aku teman. Temanmu bilang gak salah, baiklah. Aku minta maaf sama kamu dengan tulus. Nyonya Muda jangan bilang gitu dalam hal ini. Aku juga gak ngurus dengan baik. Kalau aku kasih tahu kamu lebih awal tentang kalungnya, gak akan ada salah paham segini banyak. Xiao Cheng, maaf, ayahku bilang. Aku harus minta maaf sama kamu. Salah aku semua, aku yang suruh kamu. Jangan kasih tahu ibuku, maaf. Anki, kamu masih kecil. Aku orang dewasa, aku harus tahu. Sembunyiin terus gak benar, jadi dalam hal ini, aku juga salah. Kalau gitu kita sama-sama salah. Baiklah, kalau kamu gak keberatan. Ya balik kerja aja. Aku beres-beres dulu terus balik. Aku sama Anki duluan ya, ayo pergi. Bye. Kamu sih terlalu gampang ngalah. Untungnya bisa kembali bekerja di dekat Xiao Jun. Kesempatan seperti ini sangat kuidamkan, jangan sampai ada masalah lagi. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini lagi. Aku juga tidak melihat Xiao Jun punya 10 kepala 8 tangan. Kenapa kamu? Aku benar-benar tidak bisa mengatasimu, sudah. Kamu sendiri yang menentukannya. Bibi dan Paman sudah pulang. Ayah, ibu makan yuk. Sudah pulang Xiao Jun. Kenapa hari ini terlambat kerja? Ayah, aku melihat Xiao Jun. Kemarin malam kurang tidur, jadi aku ingin dia istirahat lebih lama. Bagaimanapun terlambat kerja bukanlah hal yang baik. Aku mengerti, Ayah. Sudah, jangan bicara lagi, makan dulu yuk. Kenapa kamu pulang? Aku yang menyuruh Fenyu membawa Anki untuk meminta maaf pada Xiao Cheng, agar Xiao Cheng kembali bekerja sebagai pengasuh. Kak, kenapa kamu? Kenapa kamu masih ingin membahas kejadian kemarin? Benar-benar tidak tahu kenapa kamu punya pesona begitu besar. Bisa membuat seluruh keluargaan berselisih karena kamu. Maaf, semua ini salahku. Terima kasih sudah mengizinkanku kembali bekerja. Aku akan menghargai kesempatan ini dan bekerja keras ke depannya. Kamu harus ingat keluargaan kita. Sudah, makan saja dulu, jangan banyak bicara. Xiao Cheng, kamu kerja saja. Ayo Anki makan. Sudah, makan yuk.
Aku menyuruhmu. Kamu ngapain kamu lepaskan? Ayo kita pergi. Mama. Mama jangan pergi. Cepat pergi. Jun. Ayo pergi. Mama jangan pergi. Jun. Mama jangan pergi. Jun. Mama. Kamu lepaskan. Jun, Mama tidak tega meninggalkanmu. Mama. Jun, jangan pergi. Cepat. Ayo cepat naik. Mama. Mama jangan pergi. Mama. Mama jangan pergi. Ma. Mama. Kamu kenapa? Cuma mimpi gak apa-apa. Mimpi apa? Kecelakaan. Kecelakaan? Apa itu hari kita nikah? Aku juga nggak tahu. Kamu mungkin lagi stres kerja ya? Mungkin. Jangan terlalu membebani diri. Aku tahu aku gak apa-apa. Aku cuma gak mau papa meremehkan kamu sebagai suami. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Kalau nggak tahan tekanan gimana bisa jadi suamimu? Tidur aja. Jangan sampai terpengaruh sama Cheng Hua. Aku nggak akan mudah dikalahkan. Sayang kamu semalam nggak tidur nyenyak ya? Pagi tadi lihat kamu tidur pulas. Kantor nggak ada masalah kamu istirahat aja di rumah. Bakpao kesukaanku. Enak nggak aku inget dulu. Kamu suka makan bakpao sama susu kedelai. Iya gitu tahu dari mana? Sekarang nggak ada orang lain, ini kesempatan buat mengingatkan Xiao Jun. Kesempatan emas. Lihat foto-foto ini. Ini waktu kita di Danau Barat Hangzhou. Ini Taman Suzhou Zuozeng Yuan sama. Jangan sentuh aku beneran nggak tahu. Kamu mau apa sih? Aku udah bilang gak kenal kamu main-main aja. Kamu mau capai apa? Foto-foto ini bukti terbaik. Foto ini bisa buktiin apa foto kayak gini bisa dibuat di komputer. 1 jam bisa bikin berapa tahu nggak Xiao Cheng? Kamu kenapa selalu ngincer aku?
Aku peringatin kamu kalau kamu terus ngincar aku. Konsekuensinya tanggung sendiri. Foto-foto ini nggak dibuat-buat, kamu bisa periksa. Setiap kata yang aku ucapin itu fakta. Fakta apa? Kamu bilang kamu adalah mantan istriku malam itu aku masuk ke kamarmu. Tapi kamu menolakku sejauh-jauhnya, kamu pikir kamu gila ya? Nggak masuk akal. Aku hanya berharap kamu benar-benar mengingatku, bukan karena sekedar nafsu sesaat. Sudah, aku nggak mau dengar omong kosongmu. Ada apa? Nggak apa-apa, aku masak sesuatu yang nggak disukai Pak Xiao. Changhua Xiaojun nggak sengaja. Nanti kalau dia ingat semuanya, dia pasti akan kembali padamu. Sabar ya. Changhua, kamu pasti bisa. Xia Cheng, Tuan muda mau makan apa, aku langsung buatkan. katakan padaku apa yang terjadi. Foto ini bagaimana? Aku tebak foto ini pasti punyamu. Katakan padaku apa hubunganmu dengan Xiao Jun. Tuan muda, aku. Jangan tegang, aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Asal kamu jujur, aku nggak akan menyusahkanmu. Di foto itu aku dan Xiaojun. Aku datang ke keluargaan untuk mendekatinya. Jadi kamu adalah selingkuhannya di luar. Aku adalah mantan istrinya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Hei sayang, Lina, kamu di mana? aku lagi makan. Makan sama siapa? Teba, Jangan main-main, jangan-jangan sama Song Yao. kok kamu tahu? Kalian di mana? Oke, aku tahu, langsung ke sana. Xiao Cheng, dengarkan nasihatku. Jangan terus begini. Kenapa? Kalian sudah cerai Xiao Jun, bahkan nggak ingat kamu lagi. Alasan itu belum cukup ya? Kamu cuma membela adikmu sendiri. Aku nggak membela adikku. Tapi mempertahankan sebuah pernikahan. Melindungi pasangan suami istri yang sebenarnya. Aku tahu kamu nggak rela, tapi kalau terus begini, hanya akan saling menyakiti. Aku rela menerimanya. Asal bisa membangkitkan ingatan Xiaojun, aku rela melakukan apapun untuknya. Xiao Cheng. Meskipun Xiao Jun bangun, pengorbananmu belum tentu akan terbayar. Tidak mungkin Xiaojun mencintaiku. Asalkan dia bangun, dia tidak akan tinggal di keluargaan. Dari pengamatanku pada Xiao Jun, dia pasti orang yang realistis. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa bersama Lina. Bahkan jika dia benar-benar pulih ingatannya, dia akan memilih untuk tinggal. Kamu mengorbankan dirimu sendiri. Pasti suatu hari akan menyesal. Aku tahu melakukan ini sangat kejam padamu. Jangan bicara begitu tentang Xiaojun. Xiaojun bukan orang seperti itu. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Baiklah, karena kamu keras kepala. Aku bicara lagi pun tidak ada gunanya. Tuanku, aku mohon. Aku benar-benar mencintai Xiaojun. Tolong jangan ungkapkan, biarkan aku tetap tinggal di keluargaan. Aku tidak bisa menjamin itu. Tuanku. Maksudku tidak mengatakannya adalah yang terbaik.
Tetapi jika suatu hari Lina dan keluarga An terancam, aku pasti akan yang pertama berdiri. Aku bisa menjamin aku tidak akan menyakiti siapapun di keluarga An. Aku tidak mengungkapkan rahasiamu, karena takut Lina akan terluka. Tapi aku ingatkan, jika kamu terus begini, kamu harus membayar harganya. Mempertahankan keadaan sekarang tidak baikkah? Sudahlah jika suatu hari kamu sadar. Ingatlah untuk memberitahuku, aku akan mendoakanmu. Kamu mau menjaga rahasiaku. Aku sudah sangat berterima kasih jika Xiao Jun bisa pulih ingatannya. Aku yang pertama akan berterima kasih padamu. Ayo. Songyao, sejujurnya aku tidak pernah menyangka. Hartamu begitu besar. Dulu di Australia benar-benar tidak terlihat. Kenapa menyesal? Tidak sama sekali, suamiku sangat baik. Apa yang harus ku sesali? Hanya saja dulu. Seharusnya kamu langsung saja bilang, kamu adalah penerus grup Song. Sehingga tidak akan sia-sia begitu banyak usaha. Aku juga tidak akan menunjukkan banyak muka padamu. Jangan-jangan kamu ingin berpura-pura jadi pangeran pengemis, mencari Cinderella sejati. Penerus pangeran pengemis. Sebenarnya aku nggak ada hubungan darah sama keluarga Song. Aneh yang nggak ada hubungan darah. Gimana bisa jadi direktur ya? Jadi kamu bukan anak orang kaya. Tapi kok kamu pakai marga Song? Memang banyak yang salah paham. Aku bisa duduk di sini sekarang karena tahun lalu aku ikut lomba investasi kreatif di luar negeri. Konsep bisnis ramah lingkunganku. Mendapat penghargaan emas paten. Jadi keluarga Song memperhatikanku dan mengundangku pulang kerja. Baru setahun. Iya, aku sendiri juga kaget. Dulu aku selalu hidup mengembara. Sekarang pakai jas rapi duduk di kantor tanda kontrak. Hidup memang penuh kejutan, tapi aku kasih tahu. Aku masih sangat merindukan hidup mengembara sambil kerja sambilan. Lina. Xiao Jun datang. Nggak heran Xiao Jun bisa ngejar kamu. Ternyata kalian berdua selalu bersama. Kayaknya aku si orang ketiga harus lebih giat ya. Jangan dengarin dia, orang ini suka ngomong sembarangan. Pesan makanan dulu yuk. Om Song, karena kita ketemu. Aku langsung kasih aja ini tentang proposal kerja sama kita. Om Xiao mau kerja sama-sama kita. Aku ada permintaan saat makan. Jangan bahas urusan kerjaan biar aku nggak enak makan. Aku pegang dulu, nanti baca makan dulu yuk. Oke. Iya, makan dulu, kamu lapar kan sayang? Nggak apa-apa, kamu pesan pelan-pelan aja pelayan. Songyao, kamu rencana nikah kapan? Pacar aku masih di langit nih. Kamu nggak punya pacar. Jadi tolong kalian berdua perhatiin teman-teman cewek di sekitar. Jangan sampai aku kelewatan cewek secantik Lina. Nih. Lagi bercanda ya? Kamu kenapa? Aku lihat kamu tidur nyenyak, nggak tega bangunin ayo. Kok nggak makan? Kamu takut aku ganggu kencan kamu sama Songyao ya? Kamu cemburu. Baru gitu aja udah cemburu. Sayang, aku cuma sama Songyao. Makan aja kok ribet. Kayaknya aku harus sering ajak dia makan nih. Biar kamu bisa buktiin betapa kamu sayang sama aku. Suamiku? Aku cuma bercanda kok. Jangan kayak cewek gitu deh. Sensitif banget sih. Kalau bukan lagi bahas kerja sama, pasti aku larang kamu deket-deket sama dia. Songyao ini kelihatannya tenang tapi sebenarnya gampangan. Pasti suatu hari nanti bakal ada masalah kamu ini. Jangan cari masalah deh. Aku makan sama Songyao. Semuanya demi bantu kamu kok. Di dunia bisnis kan penting buat kenal lawan. Agar selalu menang. Nah, sekarang udah makan.
Udah tahu juga seluk-beluk Song Yao. Suamiku sayang malah marahin aku di sini. Aku ini cari susah sendiri ya. Oh ternyata karena ini ya, maaf aku salah paham. Maaf ya sayang, jangan marah sama aku. Aku juga khawatir sama kamu makanya aku marah. Apalagi kamu kok bisa akrab banget sama Song Yao. Aku bisa gak marah? Sudahlah sayang. Istriku sayang, aku sangat bersyukur. Tapi kamu harus dengerin aku. Siasat kecantikan ini mending dikurangi. Aku gak mau kamu jadi sebelasi. Kenapa? Aku jadi salah satu dari 4 wanita tercantik di Cina, apa gak cukup? Cukup-cukup kamu yang tercantik. Tapi aku gak mau jadi Fanli. Keliling gunung lewati sungai cuma buat ngirim wanita cantik. Jadi mata-mata di negara musuh. Gak worth it banget. Nah gitu dong. Kali ini aku maafin kamu. Makasih ya sayang. Ya Kang, udah malam, tidur yuk. Aku gak capek, kamu tidur aja dulu. Lukisan ini bisa kamu lanjutin besok pagi juga kok. Ada apa? Banyak hal, kamu bilang aja. Kamu minta aku ajak Xiao Cheng balik, aku juga udah lakuin. Kamu masih ada yang gak puas? Bilang aja langsung sama aku. Aku gak ada yang gak puas sama kamu. Terus aku salah apa, kamu bilang aja. Kamu bilang kenapa kamu gak pernah lihat aku langsung. Jangan begini dong, biarin aku sendiri aja. Aku gak peduli, aku mau kamu kasih tahu aku. Aku salah apa sih? Kenapa kamu gak mau ngomong sama aku setiap aku muncul? Kamu langsung ngejauh, kenapa sih? Kasih tahu aku dong. Kasih tahu aku. Kamu baik, kamu ibu dan istri yang baik. Jauh lebih baik dari yang aku bayangkan, cuma setelah kamu masuk keluargaan. Wawasanmu jadi sempit kayak keluargaan. Nggak luas. Aku harap kamu nanti bisa lebih toleran, kasih contoh yang baik buat Anki. Ini bukan perkataanmu yang sebenarnya. Kamu cuma kesel sama aku karena Xiao Cheng. Apakah di hatimu aku nggak ada apa-apanya dibandingkan pembantu? Aku cuma mau fokus melukis ini, nggak ada hubungannya sama Xiao Cheng. Ini dua hal yang beda, jangan dicampur aduk. Ya Kang? Kamu istirahat dulu aja. Aku mau melukis. Pagi-pagi udah ganggu tidur orang. Nggak mau angkat. Ya ampun. Halo, ini aku. Apa? Gimana keadaannya sekarang? Oke, aku langsung ke sana. Terima kasih ya. Ada apa? Ayahku habis minum berantem sama orang sekarang di ruang gawat darurat. Dia baik-baik aja kan? Gak ada apa-apa. Lina. Aku mau pergi ke rumah sakit buat lihat ayahku, tapi di kepalaku. Aku gak bisa ingat sama sekali wajah ayahku. Aku pernah lihat ayahmu. Kita pernah ke panti jompo bareng, kamu ingat nggak? Nggak apa-apa. Aku temenin kamu ke rumah sakit ya. Oke. Mas, kamu belum bisa pergi. Apa sih? Kenapa nggak bisa pergi, kalian yang maksa bawa aku ke sini? Sekarang nggak mau ngasih aku pergi. Ini aturan apa sih? Biaya pengobatanmu belum dibayar, belum bayar kok mau pergi. Pergi sana. Semua sama aja, mas. Wanita ini cuma tahu minta uang. Kalau kamu masih ngeyel, aku bakal telepon polisi. Mau uang ya? Uang nggak ada, nyawa ada satu.
Itu tuh yang lagi ribut sama perawat itu bapakmu. Semua ini aku kembalikan ke kamu. Papa, Kembaliin ke kamu. udah deh jangan ribut lagi, ambil aja apapun itu ambil aja. Kamu juga harus bayar loh, Pak. Ambil deh, jangan ribut lagi, ambil aja.